pencapaian selama 23 tahun ini memang di luar dugaan kan, di mana hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan dari kita bermanfaat untuk orang lain itu kita juga diistimewakan oleh orang lain. Punya istri satu, lebih dari satu itu apa sih alasannya gitu? Waduh, lebih ke sana, ini langsung ke sana hadirin. Mohon di skip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Infak Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan bertemu dengan seorang yang banyak inspirasi, banyak memberikan inspirasi kepada kita semua anak muda yang sudah sukses di usia 23 tahun dengan berbagai keunikan dan juga kelebihannya. Kita akan bersegera mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari beliau insyaallah. Selamat berjumpa nanti kita di Garut insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Infak Berkah Qurani akan menampilkan dan juga akan mendapatkan inspirasi dari seseorang hamba Allah yang luar biasa dalam kesehariannya. Nanti kita akan kenal langsung gitu ya. Dan sekali lagi mohon semuanya harus menyimak dengan seksama dan dari awal sampai akhir harus selesai. Karena apa? Ini ilmu yang sangat mumpuni, ilmu yang luar biasa, ilmu dunia sampai akhirat lah luar biasa. Siap-siap ya. Taib, kita langsung saja sapa saudara kita. Ini, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita ini perlu kenal lebih dalam lagi. Siapakah diri Anda sesungguhnya gitu ya. Ini, tapi sebelumnya saya juga belum kenalan ya. Oke, siap. Saya itu adalah Ali Abu Sabik. Nah, saya ini apa namanya mempunyai istri satu. Dan juga mempunyai anak sudah 5 alhamdulillah. Gitu ya. Mungkin lebih lengkap, kita yang lebih ditunggu-tunggu adalah profil lengkap dari apa namanya pemateri kita atau apa namanya yang akan menyampaikan ilmu kepada kita, yaitu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, hari ini di akhir Juni kita bisa berjumpa setelah sekian lama. Kita terhalang oleh jarak dan waktu. Alhamdulillah hari ini takdir Allah mempertemukan kita. Oke. Ini Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya Ustadz tentang siapa nih saya sebenarnya mungkin ya. Oke, mungkin saya buka sedikit profil tentang diri saya. Yang pertama, nama Ujang Samsudin, kelahiran Garut, 17 Juni 1997. Jadi masih muda Ustadz. Masya Allah. Beda jauh lah sama saya ya. Insya Allah bulan Juli depan saya beranjak di usia 24 tahun. Mudah-mudahan makin berkah usianya. Nah, alhamdulillah Ustadz, dari pencapaian selama perjalanan hidup saya adalah saya belajar bahwasanya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah pengorbanan. Hidup ini adalah sesuatu yang perlu dijalani tanpa harus diratapi. Masya Allah. Itu Ustaz. Jadi intinya banyak orang yang bertanya, kenapa di usia muda
sudah punya pemikiran ke depan, sudah punya mimpi-mimpi yang sudah diwujudkan, sedangkan mereka yang seusia saya masih sibuk dengan kehidupan mereka, masih dengan main-main mereka, Ustadz. Kuncinya hanya satu, Ustadz, di mana saya menjalani hidup, di mana saya menjalani takdir dengan penuh keyakinan dan tanpa pernah lupa mencari sebuah pengalaman, Ustadz. Dan alhamdulillah, mungkin yang paling menarik dari hidup saya, Ustadz, adalah di mana di usia muda saya ini mungkin orang menilai bahwasanya punya istri satu, lebih dari satu itu apa sih alasannya gitu kan? Lebih ke sana, ini langsung ke sana hadirin. Mohon di skip dulu, Kang Ujang, di skip dulu. Ini bahaya nih. Ini memang Kang Ujang ini luar biasa nih. Jadi di usia 23 tahun sudah mendapatkan berbagai kesuksesan yang sifatnya duniawi, bahkan mungkin ini ukhrawi juga gitu ya. Tapi nah ini nih ya, kira-kira kesuksesan apa saja nih yang yang akan kita dapatkan dari beliau dan harapannya bisa dicontoh oleh sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Jadi dari segi apa ini kesuksesan menurut Kang Ujang lah ya, sukses dunia itu menurut Kang Ujang sukses seperti apa, Kang Ujang ya? Pertanyaan ini sama seperti halnya ketika saya ditanya oleh seseorang, Ustadz, definisi sukses menurut Anda itu apa sih? Gitu kan. Jadi definisi sukses menurut saya pribadi adalah di mana hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan dari kita bermanfaat untuk orang lain itu kita juga diistimewakan oleh orang lain. Nah, artinya gini, kalau kita mau sukses, coba kita jadi orang yang berguna untuk banyak orang. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Luar biasa Kang Ujang, keren. Jadi kalau untuk urusan dunia mungkin itu, Ustaz. Karena satu kebaikan pasti akan Allah ganti dengan 10 kebaikan, bahkan tak terhingga. Baik, ini ya mungkin lebih kepada tadi kesuksesan yang disampaikan Kang Ujang adalah banyak memberikan manfaat untuk orang itu disebut dengan sukses. Nah, ini ya. Kira-kira kontribusi apa tadi bermanfaat untuk umatnya ke siapa saja? Tadi udah terdengar sih, ada punya istri berapa? 3. Nah, tapi nanti kita itu di akhir lah ya, di akhir bagaimana ini Kang Ujang ini bisa sampai di usia 23 tahun, Masya Allah sudah mempunyai istri 3. Nanti tapi itu nanti. Nah, kontribusi apa saja nih gitu ya yang udah Kang Ujang berikan kepada umat di usia 23 tahun ini apa saja gitu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat Infak Berkah Qurani. Mengawali perjalanan hidup saya nih, Ustaz, di usia 9 tahun saya sudah ditinggalkan sama orang tua, almarhum ayah saya. Dari semenjak itu saya dirawat sama nenek hingga usia 15 tahun. Nah, dari situ mulai saya mencari kehidupan, di mana sejak kecil saya sudah memulai berwirausaha, berdagang sambil sekolah, kemudian juga mencoba mencari sebuah sistem pendidikan yang memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan di usia 18 tahun saya membuka sebuah, katakanlah usaha kecil-kecilan, Ustaz ya. Saya membuka toko komputer. Setelah itu di usia 19 saya baru menikah untuk pertama kalinya. Oh, usia 19 tahun sudah menikah, diri? Iya, betul. Biasanya kayak artis namanya. Waktu itu istri saya berusia 17 dan tapi cerai itu. Cuman Ustadz, kalau mungkin anak kiai ya, kalau saya mungkin orang biasa aja. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau ditanya kontribusi apa sih yang udah dilakukan dari mungkin semenjak menikah, Ustadz ya. Jadi kita harus percaya bahwasanya dengan menikah itu akan mempermudah jalan rezeki untuk kita. Nah, dari situ saya menyadari bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan. Peranan hidup saya gini, Ustadz, di mana saya dibutuhkan oleh orang lain, di situ saya akan mencoba untuk tidak menolaknya dalam hal apapun.
selama itu tidak melanggar aturan syariat dan aturan negara. Prinsip yang mantap, bro. Lalu kedua, prinsip saya yang paling penting adalah aktivitas saya itu cuma untuk 2 kegiatan, Ustaz. Apa tuh? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya cuma menjalani 2 aktivitas. Aktivitas itu kalau tidak menghasilkan uang, ya amal. Masya Allah. Jadi hanya 2. Uang, amal, uang. Catat. Jadi kalau saya kemana-kemana, kalau nggak menghasilkan uang, ya harus menghasilkan amal. Kalau nggak menghasilkan amal, ya harus menghasilkan uang. Nah, itu ada prinsip. Nah, Mungkin ini sekarang ini mungkin usaha apa lah ya yang katakanlah sukses ini, karena nanti ini perjalanannya bisa sampai istri 3, tapi nanti skip dulu, itu akan di akhir itu bab itu ya, bahkan trik sampai bisa dapat istri 3, bahkan bisa istrinya itu istri 3 tersebut pada nyaman semuanya, dan yang itu nanti gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin usaha-usaha apa nih yang sudah dibangun oleh Kang Ujang tadi, kalau dengar dari usia 19 tahun sudah menikah gitu ya, sampai sekarang berarti udah 4 tahun ya, udah 4 tahun perjalanan pernikahan tersebut gitu ya. Usaha apa saja nih yang sudah digeluti, atau punya usaha apa aja nih di usia 23 tahun sekarang ini? mungkin kalau ditanya pencapaian sampai hari ini, Ustadz ya, alhamdulillah saya membuka sebuah sistem kewirausahaan, pengelolaan pemberdayaan ekonomi, di mana ini dihimpun dan dikelola oleh saya dan beberapa rekan saya atas dasar keprihatinan saya tentang ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, saya membuka sebuah bidang usaha, namanya dihimpun ataupun diberi nama WNS Group. Nah, WNS Group ini bergerak di bidang pertanian, peternakan, kemudian juga perdagangan, dan juga pembudidayaan, Ustaz. Nah, jadi cuman lebihnya gini, Ustaz. Dari pengelolaan ini, penghasilannya itu ditunjukkan untuk kepentingan orang lain, Ustaz. Nah, jadi intinya gini, kalau semisal nih dari pertanian saya dapat misalkan 10 juta, nah, itu sekitar 70%-nya itu untuk disalurkan ataupun untuk diterima oleh orang lain. Karena prinsipnya tadi bermanfaat untuk betul, Ustaz. Dan ternyata setelah dilakukan, makin kita berbagi, ternyata rezeki itu makin mengalir deras, Ustaz. Jadi mungkin selain hal daripada itu juga saya juga aktif sebagai aktivis sosial. Saya juga sebagai orang digital marketing juga. Nah ini nih sebenarnya Kang Ujang ini ahli digital marketing, tapi mungkin buka-bukaan bab digital marketing nanti next project sama Kang Ujang insya Allah ya. Jadi mungkin lebih ke apa ya, pencapaian selama 23 tahun ini memang di luar dugaan, Ustadz ya, karena teman-teman saya yang seusia saya hari ini masih ada yang ya nongkrong biasa, terus jalan-jalan sama teman-teman, ya gitulah. Jadi berarti kalau dari Kang Ujang ini ya sahabat semuanya, bagaimana caranya waktu-waktu kita lebih produktif. Produktif, anak muda harus produktif. Subhanul yaum rijalul ghad gitu ya. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang masa, jangan bawa-bawa terus gitu Kang Ujang ya. Tong bawa wae hadirin gitu ya, harus bangkit Indonesia harus bangkit, dan yang lainnya ini kayak Kang Ujang nih luar biasa nih gitu ya. Tapi Kang Ujang, ini kayaknya udah mulai nih harus mulai mengarah ke tadi nih gitu ya. Ini dahsyat ini ya. Saya dapat informasi Kang Ujang ini berarti dari 19 tahun sekarang udah 23 tahun katanya tadi gitu ya, punya 3 istri, betul itu? Saya harus konfirmasi, Ustadz, itu betul sekali. Luar biasa, ternyata di usia 23 tahun sudah punya istri 3 hadirin rahimakumullah. Ini betul, ini coba yakinkan kepada saya ini, kepada kita, kepada sahabat semuanya, bener ini Kang Ujang di usia 23 tahun sudah punya 3. Coba ini yakinkan. Yang saya tadi sampaikan, di usia 19 tahun untuk pertama kalinya saya menikahi seorang wanita yang saya sayangi dan saya cintai, Ustaz. Berjalan 4 tahun, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 1 anak perempuan. Lalu di usia 23 tahun ini, di tahun ini Ustaz, di tahun 2021 ini, saya nambah 2 istri sekaligus, Ustaz. Allahu Akbar. 1 tahun
nambahnya 2 istri langsung. Ustaz. Tapi nikah bareng nggak? Kebetulan ada jangka waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, cuman mungkin Ustaz gini, Gimana, yang perlu disampaikan bahwasanya poligami ini apa sih sebenarnya yang menjadi kendala gitu kan? Kebanyakan orang ini menilai poligami ini hitam, poligami ini menilai sesuatu yang tidak biasa. Padahal sudah jelas, bukan hanya merujuk tentang hadis dan Quran, tapi bahwasanya sisi lain daripada poligami ini adalah kita bisa membuat diri kita ini sadar bahwasanya kita ini, terutama laki-laki Ustadz ya. Ustadz laki-laki, terutama laki-laki itu sebetulnya bisa lebih dari satu, dan mungkin dengan catatan sanggup atau tidak, adil atau tidaknya itu Ustadz. Nah, jadi uniknya gini, saya menikahi 2 istri di tahun ini Ustadz, hanya beranjak 3 bulan saja. Kebetulan penambahan 2 istri ini atas izin dari istri pertama juga Ustadz. Masya Allah, solihah istri pertama. Berarti intinya mah ini Kang Ujang ini termasuk golongan apa namanya, minta izin, bukan minta maaf. Ini mah ya minta izin. Luar biasa nih ya. Biasa Ustadz, untuk mengawali cerita biasa ada pertentangan dan lain hal sebagainya. Cuman itulah fungsi suami, selain daripada memberikan ilmu untuk dirinya sendiri, juga untuk memberikan ilmu yang menurut dia itu kontradiksi dengan hatinya. Tapi ya, apa namanya, pada akhirnya istri pertama saya itu mengizinkan dan bahkan sampai mengantarkan Ustadz. Masya Allah, merinding hadirin. Taib Kang Ujang ini ya, ini kan di benak masyarakat ini gitu ya, yang namanya poligami itu ngeri gitu ya. Yang namanya poligami itu apa namanya, bahkan menakutkan, bahkan poligami ini dikhawatirkan nanti makin sengsara dan yang lain. Kira-kira apakah betul gitu ya kalimat-kalimat tersebut? Apakah Kang Ujang makin sengsara gitu ya, Kang Ujang makin binasa, makin gak nyaman gitu, atau bagaimana nih? Ini di masyarakat seperti itu nih gitu ya. Nah, untuk menilai paradigma masyarakat di luar itu Ustadz, saya lebih kayak gini, poligami itu sebetulnya tidak sulit Ustadz. Yang sulit itu hanya prosesnya saja menuju poligami. Nah, kenapa? Karena gini, kita tahu mana ada sih istri yang mau dibagi hatinya. Cuman karena atas dasar iman dan ketakwaan yang tinggi, seseorang akan bisa mengikhlaskan hatinya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan hadirin. Istri 1 itu jengkel Ustaz, boleh jadi istri 2 itu jadi lebih baik. Istri 3 apalagi. Meja aja kalau 1 kakinya Ustaz itu patah-patah. Tapi kalau 4, Masya Allah. Tapi insya Allah Ustaz, belum ada perencanaan untuk nambah yang keempat. 3 aja dulu. Oke. Kita akan ikut serta. Siap Ustaz. Allah. Taib Kang Ujang, ini mungkin ya. Jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu ya. Ini mungkin jarak usianya lah ya. Jarak kan Kang Ujang itu tadi 23 tahun ya. Istri pertama usia berapa tahun, istri kedua berapa tahun, istri ketiga berapa tahun, dan tadi apakah para istri tersebut itu pada miskin gitu, atau bagaimana tuh Kang Ujang ini memberikan nafkah kepada 3 istri kecintaan Kang Ujang tersebut? Nih ngeri nih, aduh. Kalau istri pertama dia kan usianya dulu 17 tahun Ustaz. 17 tahun saya nikahi dia. Kemudian istri yang kedua ini usianya lebih tua dari saya Ustaz. Usianya 26 tahun. Nah, statusnya janda. Janda. Kemudian istri yang ketiga juga sama janda, cuman usianya di bawah saya, sama dengan istri pertama 21 tahun. Oh, berarti ini Kang Ujang ini kalau dalam kaidah poligami yang saya ketahui ada namanya irodah, ada namanya ta'awun. Irodah ini sebuah keinginan, ta'awun ini membantu. Nah, kayaknya Kang Ujang ini dari istri kedua dan ketiga ini berarti ada irodah dan juga ta'awun, saling. Jadi itu kan membantu lah ya. Coba luar biasa ya, ini ada janda yang dibantu oleh Kang Ujang, dan mungkin para sejahtera ya istri-istrinya ya. Alhamdulillah Ustadz, jadi kebetulan dari beberapa cabang usaha yang saya bangun untuk memenuhi kebutuhan lahiriah katakanlah Ustadz ya, kebutuhan pangan, sandang, pangan, dan papan,
saya sudah menyiapkan untuk ketiganya ini dari beberapa cabang usaha yang sudah saya siapkan. Jadi polanya gini Ustadz, saya nggak ngasih uang ke istri pertama, ke istri kedua, ke istri ketiga, enggak. Tapi saya coba bangun sistem usaha di mana penghasilannya itu khusus untuk misalkan usaha ini hasilnya untuk istri pertama. Nah, terus yang kedua usaha yang ini untuk istri kedua, usaha yang ketiga sama gitu Ustadz. Nah, jadi setiap bulannya saya udah nggak mikirin masalah biaya. Karena apa? Memang kalau dari segi kebutuhan dan gaya mungkin tinggi Ustadz. Tapi itulah fungsinya suami itu adalah membatasi dan mencegah supaya istri ini tidak terlalu berfoya-foya Ustadz. Karena memang ini Kang Ujang ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran itu surah Ali Imran kalau nggak salah ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan yang lainnya. Ini memang nih kecenderungan ini ya, kecenderungan laki-laki satu yaitu kepada perempuan. Kalau udah perempuan selesai kayak Kang Ujang 3, bahkan kalau udah 4 udah selesai, vita perempuan nggak ada tuh ya. Tapi kalau perempuan apa banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, emasnya perlu itu jadi kalau dalam Al-Qur'an tuh Kang Ujang itu banyaknya perempuan. Perempuan itu pokoknya harta gitu ya. Makanya tadi pandangan istri Kang Ujang teh kumaha tah. Tadi kan luar biasa tuh. Istri pertama udah ada dikasih gitu ya. Kedua udah juga, ketiga juga udah, berarti udah selesai bab itu mah ya. Bab itu udah selesai. Luar biasa ya ini. Kalau untuk kebutuhan konsumtif mungkin ya, sandang pangan papan itu saya udah nggak terlalu mikirin Ustadz, karena udah saya bangun sistem usahanya, bukan saya mikirin gimana bulan ini bisa ngasih berapa, bukan, tapi sistem bangun usahanya. Tapi kalau untuk dari segi nafkah batiniah mungkin Ustadz, ini yang lebih menarik gitu ya. Itu mah harus tutup muka semuanya nih kalau bab. Jadi gini Ustadz, bab apa? Batiniah ya? Ya batiniah. Mungkin lebih ke gimana sih cara ngatur waktunya gitu kan? Gimana sih cara ngatur lahiriah dan batiniahnya? Lebih kayak gini Ustadz. Jadi istri-istri saya itu saya kasih pemahaman, kamu kalau saya lagi sibuk tolong ngerti. Kamu kalau lihat aku lagi kerja, lihat aku lagi di luar, kamu cukup doa aja gitu ya. Kamu nggak perlu kamu kerja, nggak perlu apa. Justru salah satu kesuksesan suami itu adalah mencegah istrinya untuk bekerja Ustadz. Jadi saya percaya dulu waktu saya sama istri pertama kerja bareng-bareng Ustadz, penghasilan itu selalu kurang dan kurang. Tapi ketika saya sudah menemukan formula di mana istri gak boleh kerja, istri itu tugasnya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, ibadah, doain suami. Udah itu aja Ustadz. Dan saya coba lakuin itu ke istri pertama dan Masya Allah hasilnya luar biasa. Dan itu saya praktekkan ke istri kedua dan sekarang juga sudah dipraktekkan ke istri ketiga. Jadi mereka ya aktivitasnya cuman, kamu kalau saya keluar rumah doain, kamu kalau saya keluar rumah doain. Jadi disitulah batin yang sebenarnya Ustadz. Jadi berarti intinya makin banyak istri, makin banyak yang mendoain. Allahu Akbar, luar biasa nih. Tapi Kang Ujang ini mungkin ya di sesi pertama inilah, nanti kita akan banyak-banyak berbincang lagi. Tapi ini mungkin lebih kepada kembali lagi kepada tema tentang sebuah kesuksesan tersebut. Mohon memberikan kalimat terakhir kepada sahabat-sahabat kita semua. Bagaimana anak-anak muda Indonesia ini supaya bangkit menjadi orang yang peduli terhadap negeri ini, peduli terhadap masa depan yang akan datang gitu ya. Jangan bobo terus, jangan tidur terus, harus bangkit. Mohon Kang Ujang ada kalimat untuk para netizen kita nih. Oke. Ini tuh voksi untuk kesuksesan Ustaz ya. Oke. Jadi gini, untuk saudara-saudara saya yang terutama seumuran saya yang jiwanya masih bersemangat dan juga punya kekuatan besar, Anda harus memikirkan dari hari ini, saat ini, detik ini, berapa mimpi yang sudah Anda siapkan, kemudian bagaimana caranya mimpi itu Anda wujudkan, dan yang ketiga, bagaimana caranya Anda mensyukuri impian yang sudah terwujud itu. Intinya, prinsipnya untuk pemuda, Anda silahkan main, Anda silahkan nongkrong, tapi ingat, hidup tidak akan
selalu berjalan mulus tanpa sebuah kesuksesan. Sukses perlu sebuah perjalanan, perjalanan perlu sebuah keistiqomahan, keistiqomahan perlu sebuah pengorbanan. Disitulah ketika Anda sudah bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, mengelola kehidupan ini, Anda harus percaya bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah memberikan beban di luar dari batas kemampuan makhluk tersebut. Dan di setiap kesulitan tentu ada kemudahan. Intinya, kalau kita ingin sesuatu, ada sepertiga malam yang sudah Allah siapkan. Itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini kalimat yang menyentuh, kalimat terakhir dari Kang Ujang. Mudah-mudahan ini menginspirasi saya pribadi dan juga menginspirasi sahabat-sahabat semuanya, dan juga sahabat semuanya bisa mencontoh kebaikan-kebaikan dari narasumber kita, yaitu Kang Ujang, asli dari Garut, luar biasa. Nanti kalau ada apa-apa yang mau konfirmasi ke Kang Ujang, boleh menghubungi kami di Infak Berkah Quran. Jangan suruh nambah istri Ustaz. Masalah luar biasa ya. Nah Ustaz, kapan nambah Ustaz? Waduh, itu insya Allah akan segera di tahun 2021, mudah-mudahan ya. Tapi pada intinya mungkin itu dulu. Ini mepet-mepet ke poligami terus, padahal ini tentang kesuksesan sebenarnya gitu, luar biasa ya. Tapi ternyata kesuksesan Kang Ujang adalah bagaimana caranya memberikan manfaat lebih kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu Kang Ujang. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan next time kita bisa bertemu kembali, bisa memberikan inspirasi kembali kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya ya.